saudara yang terkasih, ada orang yang bertanya, Pastor, apa bedanya antara hari raya orang-orang kudus yang kemarin kita rayakan dan peringatan arwah-arwah kaum beriman? Ada yang dikatakan orang-orang kudus adalah mereka yang sudah berhasil masuk surga, dinyatakan bebas dari dosa. Sedangkan arwah kaum beriman, kita percaya mereka itu belum lulus, ada kurang, masih ada salah, maka mereka kita tempatkan di dalam api pencucian. Sebenarnya kita membuat lapisan ketiga dari hidup manusia. Kita ini mengembara di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berusaha hidup baik, supaya ada kebangkitan, supaya ada masuk surga. Dan kita konon menempatkan Petrus di pintu surga, dan Petrus itu mendapat tugas mengamati kita. Dan kalau kita bagus dengan pen emas, kasih tanda bagus, hitam, jelek. Nanti ada pengadilan, ada pertimbangan, kemudian kalau jeleknya, api pencucian, kalau semuanya bagus, ke surga. Itu tugas kita di dunia ini. Kemudian yang sedang-sedang saja masuk api pencucian, entah berapa lama, kemudian yang bagus, sempurna, masuk ke surga. Mangga baik, silahkan saja. Kita membayang-bayangkan saudara yang tak kelihatan. Kita merumuskan sesuatu yang kita sebenarnya tidak tahu persisnya. Sekarang yang berbicara adalah iman kita, bukan otak. Nah, iman kita mengatakan apa? Dari kitab suci kita belajar bahwa Allah kita ini Maha Pengampun. Dari kitab suci kita mendengar, kita membaca bahwa Allah itu tidak suka memperhitungkan dosa manusia. Artinya apa? Kalau kita dipanggil meninggal dunia, kita pulang ke pangkuan ilahi. Maka jangan suka ngomong, dia mati Pastor. Arwah kaum beriman, mereka yang sudah mati, tidak. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempercayakan diri kepada Tuhan, mereka itu dirangkul oleh Allah. Mereka itu semua pulang ke pangkuan ilahi. Nah, jadi mengapa kita harus mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia? Yang pertama-tama, jangan ada pemikiran di antara kita bahwa kita dengan doa-doa kita harus meluluhkan timbangan perhitungan dari Allah. Allah kita sudah luluh, lebih dari luluh. Maha pencinta, maha pengampun, maha rahim. Itu Allah kita. Soalnya letaknya pada manusia. Pada umumnya, manusia meninggal dunia belum sempurna. Masih ada celah, masih ada dosa, masih ada sifat yang tidak bagus. Maka ketika dia meninggal dunia, dia berjumpa dengan Allah yang maha pengampun. Dan Allah itu mengatakan, welcome in heaven. Selamat datang. Selamat pulang. Masuk. Tapi manusia seakan-akan melihat di dalam cermin hidupnya,
Tapi saya tidak pantas. Surga begitu indah, begitu cahaya, saya tidak pantas. Dan manusia itu mundur. Ingat, aku tidak sempurna, aku masih berdosa, aku masih kurang layak. Nah, keadaan itu kita lazim sebut, dia berada di api pencucian. Proses pemurnian harus dimulai, harus dilanjutkan. Sudah diusahakan di dunia ini, tapi belum selesai, harus dilanjutkan. Kemudian, mengapa kita mendoakan mereka? Kita tahu bahwa manusia hanya bisa berubah kalau dicintai. Kalau manusia selalu dipersalahkan, kalau manusia selalu dituduh gini, tidak beres, itu susah berubah. Penjara tidak mengubah manusia. Hukuman tidak mengubah manusia. Yang mengubah manusia adalah cinta. Dan cinta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia kita ucapkan melalui doa kita. Kita mencintai mereka. Kita berdoa bagi mereka. Mengapa? Supaya mereka dapat mengampuni dirinya sendiri. Itu seni. Seni Allah kalau meninggal dunia, kalau dipanggil oleh Tuhan, tolong senyum. Senyum. Allah telah mengampuni saya. Maka saya pun berani, saya pun bisa, saya pun boleh mengampuni diri saya sendiri. Jangan suka lengket kepada kekurangan dosa kesalahan yang ada pada kita semasa hidupnya. Begitu kau menghadap Tuhan, kau berharap dengan yang maha pengasih, maha penyayang, yang mengampuni, maka tolong kita pun berani, mampu, sanggup mengampuni diri kita sendiri. Dan kita yang mengembara di dunia, kita berbuat apa? Bagi mereka yang sudah pulang, kita seakan-akan cubit mereka, cubit, supaya mereka lompat ke depan ya, berani. Sok berani menyerahkan diri kepada Tuhan. Doa kita adalah dorongan bagi mereka supaya mereka bisa mengampuni diri sendiri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan. Ada hal yang menarik. Kalau saudara membaca surat kabar, suka ada iklan tentang orang yang meninggal dunia. Tolong diperhatikan. Rumusan iklan berbeda-beda. Ada tertulis kebaktian penghiburan bagi saudara yang meninggal dunia akan diadakan gini. Di sini tulis misa kudus, doa, rosario akan diadakan. Beda. Orang-orang Kristen Protestan tidak mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kata mereka, itu urusan Tuhan. Mereka sudah di tangan Tuhan. Kita hanya mengadakan kebaktian penghiburan bagi mereka yang masih tertinggal di dunia. Kita orang Katolik mengatakan tidak. Kita justru mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Supaya mereka apa? Sekali lagi, bisa mengampuni dirinya sendiri. Bukan untuk minta korting pada Tuhan. Tapi supaya mereka bisa mengampuni diri sendiri, melemparkan diri dalam tangan Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maka baiklah kita tetap mengadakan misa kudus untuk mendoakan arwah kaum beriman. Saudara-saudara kita ya, dikasih tinta, dikasih bunga, dikasih apa saja supaya mereka dapat mengampuni dirinya sendiri dan karenanya hidup bahagia di surga. Kadang-kadang kita bertanya, Pastor, sampai berapa lamakah saya harus mendoakan saudara-saudara sudah meninggal dunia 30 tahun yang lalu? Kok belum sampai? Nah, itu namanya pintar-pintar hitung. Cinta tidak kenal batas. Selalu mengirim cinta kepada, mau menjadi oma, menjadi opa, mau menjadi tua, selalu kirim cinta kepada orang yang kita sayangi. Demikian pun, jangan suka hitung. Ya. Kita tetap mendoakan saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga demikian.